Pastikan itu tadi, tidak ada kekerasan fisik, tidak ada kekerasan fisikis, tidak ada kekerasan seksual. Perempuan itu adalah makhluk halus. Artinya kepada siapapun itu bisa diberikan mahabbah. Tapi kalau mawaddah, ini kalau kita bicara konteks keluarga misalnya, dalam rumah tangga, berarti itu spesifik kepada istri semata, tidak boleh kepada yang lain. Keinginan poligami misalkan. Saya lupa tadi sebut di awal bahwa wadawamul wa'dil jamili. Banyak melecok-lecok, janji-janji manis. Karena perempuan janji manis ya, wa'dul jamil. Ya. Biasa tanya suaminya, dia bilang, kenapa kau kayak itu tidak mau taruh saya foto aku kasihan di sosial media tak. Itu artinya bahwa istri yang ada di samping kita hari ini adalah wanita yang rela menua bersama kita. Rela berpisah dengan kedua orang tuanya demi kita itu. Yang kemarin yang kita bahas itu adalah adab istri terhadap suami. Nah, sekarang yang akan kita bahas itu adalah adab suami terhadap istri. Menuntut karena dizolimi kalau cuman kewajiban istri saja yang dibahas, tapi adab istri, tapi juga tidak menjelaskan tentang adab suami terhadap istrinya. Jadi ini saya kira balance ya. Jadi sesuai kesepakatan, siapa yang baca? Saya lagi yang baca kah? Atau bagaimana? Saya yang membaca. Oh iya. Saya membaca. Saya menerangkan. Kita yang menjelaskan. Supaya siap. Terekam dengan baik di memori Bapak. Bahwa inilah adab yang harus saya perlihatkan, yang harus saya laksanakan kepada istri saya. Ya, dan suami-suami yang ada di luar sana. Jadi bagaimana ya? Oke, silakan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya baca adabur rajuli ma'a zaujatihi. Jadi sekarang kebalikannya, seperti apa gambaran adab-adab suami terhadap istrinya. Ya. Jadi di sini saya lihat ada 12 adab. Yang pertama, husnul asyrati. Ya. Kalimat syekhuna ini, Bismillahirrahmanirrahim, itu menggunakan kata husnun. Tapi kalau kita buka Quran misalnya, yang digunakan itu kan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi kata ma'ruf dan kata husnun saya kira ini meskipun terminologi secara bahasanya itu berbeda, tapi substansinya sama. Dan wa ashiruhunna bil ma'ruf ini atau husnul isyrah, kalau dalam bahasa kitab ini kan hemat saya adalah merupakan platform atau azas prinsip-prinsip pernikahan. Karena kan pernikahan itu kan memiliki, kalau tidak salah itu ada sekitar 5 prinsip ya. Ada masawah, kesetaraan. Kemarin juga pada saat pertemuan Bunda juga kan sempat menyebut ada mitsaqan ghalidha. Itu juga prinsip-prinsip pernikahan. Ada mawaddah warahmah, itu juga prinsipnya. Jadi kalau berkaitan dengan wa ashiruhunna bil ma'ruf ya, muasyarah bil ma'ruf, itu juga merupakan platform prinsip-prinsip pernikahan. Bagaimana kemudian dalam hubungan suami istri itu ada perlakuan yang baik dari kedua belah pihak. Kalau menggunakan kalimat muasyarah bil ma'ruf, artinya istri maupun suami itu sama-sama
memperlakukan pasangannya dengan cara baik. Tetapi dalam kitab ini kan secara spesifik Abu Hamid Al-Ghazali ini menggunakan bahasa ini dikhususkan adab-adab dari suami kepada istri. Bisa jadi karena laki-laki ini atau suami ini kan adalah merupakan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Dia adalah pemimpin keluarga. Maka pastikan dalam membangun hubungan keluarga itu tidak ada kekerasan. Baik itu kekerasan yang sifatnya fisik, ada juga kekerasan fisikis, bahkan tidak ada kekerasan seksualitas. Pastikan itu tadi, tidak ada kekerasan fisik, tidak ada kekerasan fisikis, tidak ada kekerasan seksualitas. Jadi itu masuk kategori berinteraksi dengan baik. Nanti kita lebih luas mungkin bahasnya di hak dan kewajiban. Ya, kemudian yang kedua walatofatul kalimati. Di salah satu adab suami terhadap istri itu adalah ketika bertutur kata kepada istrinya harus dengan lemah lembut, latifun atau layyinun. Ini penting karena perempuan itu adalah makhluk halus. Anda tersinggung tidak kalau saya bilang makhluk halus? Tidak sih. Yang saya tanyakan makhluk halus itu seperti apa? Maksudnya karena dia makhluk halus, maka harus dihalus-halusi. Tidak boleh ada kata-kata kasar. Karena perempuan itu sepertinya makhluk yang lebih cenderung selalu menggunakan perasaannya. Maka suami itu harus bertutur kata yang lemah lembut, kata-kata yang sayang. Kan sukanya perempuan yang begitu, tutur kata dan sikap ya. Ya. Kemudian yang ketiga wa izharul mawaddah. Nah ini penting, suami itu harus selalu menampakkan mawaddahnya atau cinta kasihnya terhadap istrinya. Jadi kalau kemarin ada perempuan kepada suami kan ada juga izhar, tapi dia itu izharul hubbi. Kalau ini izharul mawaddah. Betul. Perbedaannya itu. Jadi mawaddah dengan mahabbah meskipun secara substansi sebetulnya sama, tetapi dalam pemaknaan lebih jauh secara terminologi bahasa itu berbeda yang saya pahami ya. Karena mahabbah itu gambaran umum, maksudnya dia umum, siapa saja orang mahabbah, siapa saja mahabbah. Artinya kepada siapapun itu bisa diberikan mahabbah. Tapi kalau mawaddah, ini kalau kita bicara konteks keluarga dalam misalnya, dalam rumah tangga, berarti itu spesifik kepada istri semata, tidak boleh kepada yang lain. Sehingga ini penting yang kemudian merekatkan untuk bisa menjadi sakinah, ya kan? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalau berkaitan dengan pekerjaan misalkan atau keinginan poligami misalkan, saya lupa tadi sebut di awal bahwa platform prinsip-prinsip perkawinan itu selain yang tadi itu kan ada 5. Terakhir itu tadi saya lupa sebutkan adalah monogami. Jadi sebetulnya prinsip perkawinan asalnya itu monogami. Jadi poligami itu adalah jalan keluar ketika memang jalannya buntu, maka dibutuhkan poligami. Ya baik, selanjutnya yang keempat wal bastu fil khulwat. Ya, ini berat ya, termasuk saya ini. Al bastu itu bisa dimaknai kalau dibuka kamus Munawir ini ada senang, ada lapang, ada bahagia. Bukan berarti kalau istrinya tidak ada dia menjadi bastun, menjadi gembira, bukan begitu maksudnya. Jadi dalam kondisi istrinya sendiri
dalam kondisi suaminya sendiri, misalnya istrinya bertugas misalnya sehingga berpisah, bukan berarti bahagia begitu maksudnya. Tetapi lapang dalam pengertian bagaimana kemudian suami itu bisa mandiri ketika istrinya tidak ada. Jadi dia juga bisa ngurus anak, bisa bikin kopi, bisa masak sendiri, tanpa itu harus menuntut kewajiban istri. Tapi ini berat ya, termasuk saya juga berat. Jadi, karena jujur saja, jujur saja laki-laki itu, padahal kita juga dulu kan biasa tidak dilayani, tapi ketika sudah beristri karena kebiasaan. Yang kedua, khususnya dalam persoalan memelihara anak ya, itu yang berat sekali laki-laki. Nah, siapa sih laki-laki yang kuat matara anak sampai 1-2 hari? Kayaknya manusia langka itu. Makanya hebatnya perempuan itu. Mengakui kelibatan Jadi albastu fil khalwati. Khalwa, jadi harus bisa mandiri kalau sendiri, tidak ada istrinya. Ngurus anak, ngurus rumah. Dan kemandiriannya itu yang membuat dia lapang kalau istrinya perlu ada di sampingnya nih. Begitu. Yang kelima wattaghafulu aniz zallati. At-taghaful itu kan dari kata ghafala ya. Berarti lupa. Az-zallah itu artinya kesalahan. Jadi melupakan kesalahan. Maksudnya suami itu dituntut, ya kan, siapa sih manusia yang sempurna? Ada fase di mana mungkin ada kesalahan-kesalahan kecil dari istri misalnya ya, yang mungkin di mata suami itu kurang srek, tidak nyaman, tidak enak. Ya taghaful. Jadi suami harus ya gampang melupakan lah menyikapi kesalahan istri itu dengan baik. Ya udahlah, kalau persoalan-persoalan kecilnya nggak usah dikasih besar-besar. Kira-kira. Cuman jadi ibu tadi baca apa ini? Zallah Zallah. Iya, zallah. Kalau saya baca zillah, baca zullah, boleh enggak? Kan dirujukannya di kamus Al-Munawwir. Kalau zillah kan itu benda halus. Apa Munawwir? Iya. Oh, zillah apa? Zillah? Benda halus kalau saya. Oh, benda halus. Enggak cocok. Zullah kebaikan. Oh, yang enggak cocok juga. Jadi zallah ya. Wattaghafulu anizzallati. Jadi suami itu gampang memaafkan kesalahan istrinya, gampang melupakan. Anda usah perkara kecil, kalau istri salah ya udahlah. Ya, kadang memang kalau pernikahan di awal-awal itu ya biasalah gampang panas, tapi kalau orang tambah dewasa tambah berumur juga biasanya sudah deh, jangan di. Iya. Yang keenam, wa iqallatul asarati. Ya. Al-tharo juga itu kesalahan. Jadi ketika istri itu melakukan kesalahan, maka suaminya juga itu gampang memaafkan begitu. Ya kan ada suami itu kalau salah nih istrinya, apalagi kalau kesalahan besar, selalu diungkit-ungkit. Oh ya, taghaful lupa berarti memaafkan. Iqallah sedikit berarti tidak membesar-besarkan. Begitu. Yang jelas bahwa iqallatul atharati ya, suami itu tidak gampang lah persoalan kecil mempersatukan dua hati yang berbeda. Ini kan perkara sulit ya, bukan nggak barang mudah. Jadi kadang-kala hanya gara-gara istri itu ya, istri Bunda Di kan suka bersih-bersih, suami gampang udah pakai handuk buang, itu kan bisa menjadi persoalan. Itu udah pakai handuk, ayo siapa suami yang sudah mandi langsung buang di ranjang. Handuknya kan banyak. Atau misalnya istrinya tidak ada, dia bikin kopi, sudah bikin kopi, tempat penutupnya gula dia tidak rapat atau tidak ditutup sama sekali, itu kan bisa menjadi persoalan kalau ya. Jadi suami ini harus hatinya legowo ya, ketika persoalan perbedaan kecil ya udahlah, jangan dibesar-besarkan. Kemudian yang ke-7, wasiyanatu ardiha. Ardun itu
harta benda selain daripada uang. Ya. Jadi Ya kan istri itu kan misalnya nih ada harta istri, maka sikap suami adab-adabnya itu adalah menjaga hartanya itu, dengan baik. Kalau kemarin itu istri tidak boleh mengkhianati, Dik. Ya, ketika diberikan oleh suaminya uang untuk belanja, jangan khianat. Nah, ini dibalik, ini dibalik, di mana istri juga harus bisa menjaga hartanya istrinya. Suami harus bisa menjaga harta istrinya. Oh, iya. Yang kedelapan ya, adab suami kepada istri, wakillatu mujadalatiha. Wakillatu mujadalatiha. Di suami itu menyedikitkan ya, untuk mendebat istrinya. Maksudnya jangan istri suka dibentak begitu. Jangan istri itu didebat lah. Setiap kali mau mengambil sebuah keputusan harus saya begitu. Didikte begitu. Ya, didikte istrinya. Begini kau harus begini begitu ya. Ya. Kemudian yang ke-9, wabadlul mu'nati bila bukhlin laha. Jadi mu'na itu biaya atau harta benda atau uang belanja. Dalam memberikan kepada istri jangan dengan bukhl, kikir. Jadi kan ada suami yang kikir ya. Allahu a'lam. Kalau saya kan tidak kikir ya saya. Iya. Maksudnya ada suami yang memang kalau sudah minakasi uang istrinya mungkin ya, terus ada rezeki yang berbeda, tidak mau minakasi itu ya. Kasihan lah istri kalau dikasih begitu, suruh nakasih uang. Kalinya tidak lama, kenapa habis uang? Baru sudah aku kasih, itu kan bikin sakit hati itu. Jadi kunci membahagiakan istri itu sebetulnya ada 6. Ya, ada 6. Pertama, kasih dia uang. Kemudian yang kedua, belum habis, kasih lagi uang. Yang ketiga, kasih lagi. Yang keempat, kasih terus. Yang kelima, pokoknya kasih lagi. Nah itu satu kalau begitu. Satu. Beri terus dia uang. Yang di luar dari materi ini yang 12. Nah, jadi intinya dalam persoalan nafkah kepada istri, suami jangan kikir lah. Jangan. Kemudian yang ke-10, wa ikromu ahliha. Sama dengan posisi adab istri terhadap suami. Jadi sama, memuliakan keluarga dari pihak. Jadi menikah itu bukan hanya menikah dengan pasangan kita, tetapi pernikahan itu juga menikah dengan dua keluarga besar. Maka konsekuensi ketika kita menikah dengan seseorang berarti kita juga menikahi keluarga besar. Iya. Yang ke-11, wadawamul wa'dil jamili. Banyak melecok-lecok, janji-janji manis. Karena perempuan janji manis ya, wa'dul jamil. Iya. Jadi untuk membahagiakan istri, dan ini rangkaian dari adab suami terhadap istri, banyak janji-janji manis. Dan harus ditepati ya. Bukan sekedar janji. Kan kalau wa'dun itu kan dainun ya, dia hutang. Jadi kalau tidak dilunasi pasti hutang. Jadi hutang. Jadi janji manis lah kita jalan ya. Kalau ada rezeki insya Allah pinjeng anak di Jawa. Iya. Meskipun itu hanya sekedar janji-janji, kan kita bilang mudah-mudahan ada rezeki. Kalau ada rezeki kita pergi, kalau tidak ada ya masa mau dipaksakan. Maksudnya perempuan itu sukanya memang begitu deh kayaknya. Janji manis. Janji mutaroe. Terus dan yang terakhir. Terakhir ini wasyiddatul ghirati ilaiha. Jadi banyak cara membahagiakan istri. Nah, salah satunya itu adalah memperlihatkan kepada pasangan kita syiddatul ghirah.
Jadi kan bahagia tong itu narasa istri kalau oh iya nah sayang kak suamiku ini, nah cinta kak suami, kena perhatikan kak suamiku ini. Jadi suami itu di hadapan istrinya juga harus menampakkan itu. Berarti ini menampakkan rasa kasih sayangnya terhadap istri. Ada istri saya nggak tahu istrinya siapa. Biasa tanya suaminya, dia bilang kenapa kau kayak itu tidak mau taruh saya foto aku kasihan di sosial media tak. Itu artinya bahwa istri ini berharap sebagai bentuk kasih sayang suami, ghirahnya terhadap dirinya itu tergambar ketika memang ada gambarnya juga kasihan Nataro. Tapi itu kan sekali lagi kasuistik ya, karena masing-masing istri juga itu kan beda-beda. Kan kalau ibu kemarin juga suami beda-beda, saya bilang juga istri beda-beda. Ada istri yang suka memang dipasang di sosial media, tapi ada juga memang suami yang sepertinya enggang. Ada beberapa teman-teman, mudah-mudahan menonton ini juga kalau di sosial media itu tidak pernah menampakkan istrinya dengan alasan-alasannya masing-masing ya. Kita akan punya alasan masing-masing. Jadi kalau saya sih secara pribadi ya tidak pernah over ya, sekali-kali waktu ya. Kalau sepertinya harus ditampakkan lagi ditampakkan. Saya kira begitu. Jadi 12 adab suami kepada istri. Mudah-mudahan suami-suami kita semua bisa melaksanakan adab-adab ini, khususan kalau suami kita insya Allah lah, tetap kalau suami-suaminya orang. Baik, sebelum kita tutup, ya coba ayah terakhir kita berikan closing statement terkait dengan adab suami kepada istri. Wahai para suami-suami dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama untuk sedikit bertafakur, coba kita berpikir jernih bahwa istri yang ada di samping kita hari ini adalah wanita yang rela menua bersama kita, rela berpisah dengan kedua orang tuanya demi kita. Itu wanita yang rela mengasuh anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, merawat anak-anak kita. Dengan cara itu saya kira tafakur itulah yang kemudian bisa melahirkan bentukan lain. Dari hasil perenungan itu bentukan lain yang mampu melahirkan energi kasih sayang terhadap istri kita masing-masing. Dan salah satu jalannya ya ini tadi, adab-adab ini yang harus kita jaga dengan baik. Jadi balance ini imbang. Jadi Anda istri sadar dan melaksanakan adab sebagai istri. Saya juga begitu. Nah, kalau sudah begini ini, insyaallah sakinah mawaddah.